berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, semenjak saya dilahirkan sampai sekarang umur 54 tahun, saya belum pernah melihat ada ular makanannya itu debu tanah. Kata ada nyamuk, lipan, ya, yang dia makan daging-dagingan, ya. Saya nggak pernah lihat ada ular itu yang makanannya debu tanah.
yang terjadi dalam hidup kita, amin. Karena rancangannya adalah damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Pasti yang terbaik, segala sumbernya, setiap pengharapan, dalam pengharapan ada keselamatan, hanya dalam namamu. Rancangan hukum itu pasti
yang hidup, Yesus namanya. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roh Kristus, Roh Yesus menguasai kami, memimpin kami untuk kami dapat menikmati kerajaannya. Karena dia tahu kerajaan dunia tidak akan bisa memberikan kehidupan roh bagi kami. Yang mampu memberikan kehidupan roh bagi kami hanya kerajaan Kristus. Karena itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sehingga orang pikir kami di bumi, tapi kami sesungguhnya ada di sorga. Karena bumi ini hanya fata morgana saja, sedangkan fakta adalah sorga itu sendiri. Itulah faktanya, kami ada di sorga, bukan di bumi, tapi di sorga. Karena Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau ada yang belum menikmatinya hari ini juga, aku berdoa in Jesus name, terimalah kerajaan Allah, terimalah suasana sorga, terimalah kemuliaan Tuhan, terimalah urapannya, terimalah kuasanya. Engkau dibebaskan, engkau dilepaskan dari kutuk dosa, dari murka Allah. Karena Kristus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Urapi mereka semua yang hadir, supaya pesta anak domba Allah hari ini betul-betul membawa kemerdekaan bagi mereka. Sehingga pulang dari tempat ini mereka merdeka, tidak terbelenggu lagi oleh kuasa gelap, oleh iblis, oleh setan, oleh dosa, oleh situasi kondisi keadaan yang buruk. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka in Jesus name. Merdekalah kau, merdekalah rohmu, merdekalah pikiranmu, merdekalah hatimu untuk Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hilang zaman roh teritorial beserta antek-anteknya udara yang coba mengganggu lidah mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran, kami satukan hati iman, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kemuliaan-Mu nampak di wajahku, terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku. Kuasa-Mu nyata dalam setiap gerak-gerik ucapan yang kusampaikan. Ketika aku berinteraksi, berkomunikasi dengan yang ada di tempat ini, dengan ada yang di luar sana, semuanya mereka mendapat kelepasan, mereka mendapat mujizat, mereka mendapat urapan, sehingga mereka berkata, Tuhan Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, yang maha kuasa, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Ayo yel-yel kita, 3, 2, 1. Silakan duduk ya. Ini yel-yelnya Kopassus Kristus, Komando Pasukan Khusus Kristus. Yel-yelnya seperti ini ya. Sebenarnya yel-yel tadi kalau kita hidupi setiap hari itu sudah ya membuat kita luar biasa. Haleluya. Oke, dahsyat, luar biasa. Saudara, padahal Tuhan berjanji ya kepada semua orang ya, supaya mereka menikmati Tuhan, supaya mereka diberkati. Dimulai dari mana perjanjian itu? Perjanjian itu dimulai dari waktu Tuhan menciptakan Adam. Tuhan ciptakan Adam ya, dan Tuhan ambil tulang rusuk Adam, ciptakan Hawa, dan di situ Tuhan memberkati manusia itu supaya semua keturunan Adam dan Hawa itu diberkati.
Kenapa harus diulangi lagi ke pemberkatan itu lewat Abraham? Saudara harus berpikir, padahal di Kejadian setelah manusia diciptakan, Tuhan memberkati semuanya. Semuanya baik adanya dan Tuhan memberkati manusia. Tapi kenapa akhirnya kok kita percaya bahwa kita adalah anak Abraham, kita dapat berkat dari berkat Abraham, karena Abraham diberkati, kita diberkati dan seterusnya. Harusnya dari Adam. Karena pertama kali Tuhan memberkati Adam. Haleluya. Haleluya. Dan Hawa. Tapi kenapa itu terjadi? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14. Ya. 3, 2, 1. Dari kamu berimanlah Tuhan pada ular itu, dan berbuat demikian, kutuklah engkau segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan pula kau akan berjalan dan berencana makan hidupmu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu di hari yang ke-6, hari ke-7 kan hari kudus, istirahat. Tuhan sudah memberkati Adam dan Hawa, sudah menyiapkan semua apa yang dia perlukan. Tapi di sini ular dikutuk oleh Tuhan. Kenapa ular ini dikutuk oleh Tuhan? Karena ular inilah biang keroknya, sehingga Hawa tergoda. Dan Hawa juga menggoda Adam, sehingga Adam juga tergoda. Jadi Adam dan Hawa mereka sekongkol sepakat ya untuk melanggar firman Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa juga di sana termasuk kena kutuk. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya bahas di sini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, semenjak saya dilahirkan sampai sekarang umur 54 tahun, saya belum pernah melihat ada ular makanannya itu debu tanah. Kata ada nyamuk, lipan, ya, yang dia makan daging-dagingan, ya. Saya nggak pernah lihat ada ular itu yang makanannya debu tanah. Saya nggak tahu kalau Anda pernah lihat ular apa yang makanannya debu tanah. Cepet, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu, biar cepet. Nggak tahu ya udah, haleluya. Jadi berarti kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya tidak ada ular yang makanannya debu tanah. Nah, inilah yang dipakai pihak-pihak tertentu untuk mengatakan bahwa firman Tuhan kita ini adalah palsu. Firman Tuhan kita ini adalah karangan manusia, karena tidak ada ular sampai sekarang ya yang makanannya debu tanah. Tapi Alkitab bilang makanan ular di sini debu tanah. Karena apa? Karena dia menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam, dan Adam dan Hawa juga termasuk kena kutuk, dan ular pun terkutuk. Ular dikutuk Tuhan, ular dikutuk Tuhan itu berjalan dengan perutnya, tapi makanannya debu tanah. Ya, ternyata ular pada waktu itu punya kaki, makanya dikatakan setelah dikutuk dia berjalan dengan perut, ya. Iya, karena dulu dia nggak dengan perut, dia punya kaki. Iya, jadi sekarang dia nggak punya kaki, ya. Makanya kalau kita bicara tentang legenda-legenda apa namanya itu, cerita ular naga itu punya kaki, ya. Entah ada entah tidak, tetapi begitulah gambar ular itu. Memang ular itu sebenarnya dulu punya kaki, ya. Makanya setelah dikutuk dia berjalan dengan perutnya dan makanannya debu tanah. Pertanyaannya, ya, kenapa sampai sekarang tidak ada ular yang makanannya debu tanah? Haleluya. Ya, nggak ada ular yang makanannya sampai sekarang itu debu tanah. Coba kita baca di Mazmur dulu. Haleluya. Kita baca di Mazmur 104 ayat 29. Oke.
3, 2, 1. Apabila engkau meninggalkan wajahmu, mereka pergi. Apabila engkau mengambil mereka makin saja kembali menjadi debu. Iya. Jadi saudara, sebenarnya ya, kita ini ya bisa seperti ini karena ada roh. Kalau roh kita diambil, Alkitab bilang kita menjadi debu. Haleluya. Berarti sebenarnya kita ini adalah debu yang hidup. Yang hidup karena dihidupkan oleh napas Allah, oleh roh Allah tadi. Nah, tetapi sesungguhnya nature kita tetap debu. Kenapa? Karena memang kita keturunan dari debu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Coba Ayub 34 ayat 15. Ayub 34 ayat 15. Oke? Ayub, sudah? 3, 2, 1. Maka binasalah bersama-sama sekalian hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Iya, ketika manusia itu ya mati, maka manusia itu kembali ke debu. Kalau kita baca Pengkhotbah lagi ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba kita baca Pengkhotbah 12 ayat 7. 3, 2, 1. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh balik pada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ini sekalipun tidak persis tulisannya, tetapi ayat ini maknanya diakui oleh 3 agama. Agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen. 3 agama ini meyakini bahwa manusia pertama diciptakan dari debu tanah. Dan debu tanah kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayo kita terus baca biar bisa saya jelaskan nanti ya. Kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 14. Mazmur 103 ayat 14. 3, 2, 1. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, bukan hanya iblis yang tahu bahwa kita debu, tapi Tuhan pun tetap ingat. Karena Dia yang menciptakan manusia pertama. Dia ingat, Dia menciptakannya bukan dengan nur atau cahaya, bukan dengan angin, udara, bukan dengan zat atau gas, tapi Dia menciptakan manusia itu dengan debu tanah. Makanya Dia bilang, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat, Tuhan ingat bahwa kalian dan saya diciptakan dari debu. Haleluya. Haleluya. Terus kita baca di Mazmur 100 berapa tadi? 103 ya? Oke, sekarang kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 47. 1 Korintus 15 ayat 47. 3, 2, 1. Manusia pertama berasal dari tanah dan sifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Iya, jadi saudara, memang manusia pertama itu asal muasalnya dibuat dari debu tanah. Tapi manusia sorgawi itu bukan dari debu tanah, tapi dia berasal dari sorga, yaitu roh dan firman. Dia datang ke muka bumi, dia menampakkan diri, dia mengasih tahu kepada manusia bahwa dia sang juru selamat, namanya Yesus Kristus. Dan kalau kita baca terus ayat ini saudara, orang-orang yang menerima Kristus Yesus, mereka pun menjadi makhluk-makhluk sorgawi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita terima Yesus Kristus, kita menjadi makhluk-makhluk sorgawi. Coba kita baca mulai dari ayat 45-nya biar lebih paham. Haleluya. 3, 2, 1. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Terus Tetapi yang mula-mula datang bukan Maria,
Terus Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Terus Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Terus Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Terus Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Terus Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat. ini untuk kita ya. Terus Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Iya, jadi saudara, kalau saudara baca dari konteksnya, dari teksnya, terus saudara baca, di situ kita yang tadinya sebenarnya diciptakan Tuhan sempurna, tapi karena dosa, akhirnya kita kembali lagi menjadi yang semula, yaitu debu tanah. Jadi saudara, di situ tadi kita baca bahwa makanan si ular ini debu tanah. Berarti ular ini sebenarnya bukan makan debu tanah yang sebenarnya. Ular ini kerjanya, karena ular ini adalah gambaran setan, ular ini kerjanya itu adalah mencari mangsa manusia. Yang dia makan manusia, bukan debu tanah. Haleluya. Jadi manusia yang tidak di dalam Kristus, dia adalah debu tanah. Dan dialah sasaran iblis, dialah menjadi sasaran setan, dialah menjadi incaran setan. Makanya 1 Petrus 5:8, setan itu berkeliling terus setiap hari untuk mencari orang-orang yang siap ditelan. Orang-orang maksudnya di sini adalah yang debu tanah tadi, yang belum di dalam Kristus, yang tidak hidup dalam hadirat Tuhan, yang tidak hidup dalam urapan Allah. Dialah debu tanah itu, dan debu tanah inilah yang menjadi makanan setan, saudara. Karena itu saudara, kalau Anda tidak mau dimakan setan, jangan Anda tetap jadi debu tanah. Anda harus berubah, tinggal di dalam Kristus, sehingga Anda bukan debu tanah lagi, tapi Anda menjadi anak-anak Allah. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, karena barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Iblis datang hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan, kata Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Kristus datang memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Saya ngomong terus ayat-ayat ditampilin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tadi si ular tadi adalah gambaran si iblis. Dia itu terus berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari debu tanah ini supaya dimakan dia. Tetapi ketika debu tanah tadi dipenuhi Roh Kristus, dia bukan debu tanah lagi, dia makhluk surgawi. Dia bukan lagi debu tanah, tapi dia statusnya berubah menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini gambaran si ular tua tadi, gambaran si iblis tadi. Ya, dia datang hanya ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya saudara, kalau Anda mau hidup sehat, jangan hidup di dalam kondisi debu tanah.
jangan hidup di dalam hidup yang lama. Kalian harus berubah supaya iblis tidak bisa memakan. Karena makanan iblis itu debu tanah. Iblis makanannya bukan anak-anak Tuhan. Makanan iblis bukanlah Roh Kristus. Makanan iblis bukan Roh Yesus. Makanan iblis adalah debu tanah. Ketika debu tanah dikuasai Roh Kristus, maka dia bukan debu tanah lagi. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau Anda lihat penciptaan di Kejadian 2 ayat 7, memang betul awal mulanya dibuat dari debu tanah. Tapi ketika Tuhan mengembuskan rohnya, dia bukan debu tanah lagi, tapi dia manusia. Haleluya. Haleluya. Tetapi manusia ini melanggar firman Tuhan, sehingga manusia ini kembali ke habitatnya, menjadi debu tanah lagi. Ya, walaupun dia bisa hidup dalam arti bisa bergerak, bisa bernapas, tetapi nature-nya sudah debu tanah lagi. Bukan nature ilahi, bukan gambar Allah lagi, bukan rupa Allah lagi. Sebenarnya setan tidak mampu mengalahkan gambar Allah dan rupa Allah yang dalam bentuk roh. Setan hanya mampu menghancurkan yang sifatnya dari debu tanah tadi. Kenapa? Karena ketika debu tanah tadi dirusak oleh dia, otomatis juga jiwa kita biasa terganggu, roh kita terganggu. Akhirnya kita mengutuki Tuhan, rusaklah roh kita, rusaklah jiwa kita. Jadi setan datang hanya ingin untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang dia mau curi bukan rohmu, yang dia mau bunuh bukan rohmu, yang dia mau binasakan bukan rohmu. Dia tidak mampu melakukan itu. Tapi yang dia mau curi adalah tubuhmu, yang mau dia binasakan adalah tubuhmu, yang mau dihancurkan adalah tubuhmu. Ketika tubuhmu mulai terganggu, hatimu mulai resah, pikiranmu mulai gelisah, mulai khawatir, mulai bimbang, disitulah si iblis bisa melihat nature asalmu yang debu tanah tadi. Disitulah dia akan masuk. Ketika dia masuk, maka kau akan rusak. Haleluya. Haleluya. Jadi iblis sebenarnya dia tidak bisa merusak roh kita. Dia nggak bisa merusak roh kita. Tapi dia mulai dari apa? Dari seluruh organ-organ tubuh kita, supaya kita terganggu. Seandainya organ tubuhmu sakit, tapi kau tetap bilang, haleluya, puji Tuhan. Oh, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Setan akan kalah. Iblis pasti lari. Tapi ketika kau mulai berkata, Tuhan itu di mana? Kenapa tubuh saya kok sakit? Kok tidak dapat mujizat? Kenapa saya begini? Kok Tuhan tidak tolong saya? Tuhan tidak bela saya? Dan pada waktu itu engkau memberikan kesempatan buat iblis masuk ke dalam hidupmu, dan pada waktu itulah dia akan menggerogoti hidupmu. Karena memang walaupun kita sudah menjadi pengikut Kristus, asal muasal kita tetap dari debu tanah. Karena memang semua orang nanti akan kembali ke tanah. Haleluya. Saya juga sempat berpikir, Tuhan, kenapa harus dari debu tanah? Kenapa nggak dari nur, cahaya, lebih mulia? Tuhan kasih jawaban ke saya. Kalau dari nur kita dibuat, itu nggak bisa berbentuk. Cahaya itu susah, ya, nggak ada bentuknya. Terus saya bilang, kenapa Tuhan nggak buat kita dari udara? Itu juga nggak bisa. Kenapa nggak dari air? Nggak bisa juga. Karena waktu itu juga ya belum ada yang namanya kulkas. Ya, kalau kulkas ada bisa dicetak dulu, masukkan kulkas. Iya. Jadi memang dari debu tanah yang paling gampang. Ya, tapi jangan salah saudara. Ya. Kehidupan semua makhluk itu hanya dari 3 unsur ini aja. Tanah,
air, udara. Cuma 3 aja. Jadi Tuhan ambil yang tanahnya. Haleluya. Udaranya dari mana? Udaranya waktu dia hembuskan napas. Itu, di situ kita punya udara. Dia udah hembuskan napas itu, di situ kita punya udara. Ya. Terus jiwanya dari mana? Jiwanya ketika Tuhan mengembuskan roh, kita hidup, kita mulai berpikir. Kita mulai punya perasaan. Itu bersamaan jadinya. Jadi kita punya jiwa. Gak mungkin orang punya roh gak punya jiwa. Itu gak mungkin. Ya. Makanya ada orang yang jiwanya sakit tapi tetap hidup karena rohnya masih ada. Tapi jiwanya sakit. Ya. Ada yang sakitnya mungkin biasa, ada yang sakitnya kronis sampai masuk rumah sakit jiwa. Nah, jadi tujuan iblis ya itu hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Oleh karena itu kalian harus kenali musuh kalian. Supaya kalian tidak dikalahkan oleh dia. Karena dia tahu betul siapa kita sebenarnya dulu. Walaupun kita sudah di dalam Kristus, dia tahu betul siapa kita dulu. Jangan kau pikir dia nggak tahu. Dia tahu betul siapa kita dulu. Siapa Risuli Lubis dulu dia tahu. Sekali waktu saya pernah berdoa. Setan perlihatkan kepada saya masa lalu saya. Saya katakan, hei setan. Itu dulu. Sekarang saya sudah menjadi ciptaan baru. Jadi kau hanya menghayal. Sesungguhnya yang sekarang bukan seperti itu. Karena barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saudara, jangan tanggung-tanggung kalau tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara, salah satu strategi setan yang paling manjur untuk menghancurkan kita, dia akan ingatkan masa lalu kita. Dia akan ingatkan siapa kita dulu. Hei, Hendrik, dulu kau itu ya pendosa berat. Berapa orang yang kau tipu? Berapa orang yang kau bohongi? Berapa orang yang kau kecewain? Hendrik ada 2 di sini kebetulan. Haleluya. Hendrik Alfonso sama Hendrik yang di sono ya. Haleluya. Dia ingatkan, hei Risuli Lubis, dulu kau pendosa berat. Ya. Kau suka pergi ke diskotik, pergi ke bar, kau suka narkoba, kau suka rampok barang orang dan sebagainya. Dia selalu mengingatkan yang jelek-jelek. Setan tidak pernah mengingatkan hal-hal yang baik yang pernah kita buat. Setan pasti mengingatkan hal-hal yang buruk, yang jelek yang pernah kita buat. Supaya apa? Supaya mentalitas kita jatuh. Supaya roh kita menjadi redup. Supaya kita punya jiwa menjadi ciut. Waktu kondisi seperti itulah kita lemah, setan akan menghancurkan kita. Karena dia tahu pada waktu itulah kita kembali ke sifat lama kita, yaitu debu tanah. Haleluya. Karena itu kenali cara-cara dia datang. Karena dia datang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Haleluya. Dia curi sukacitamu. Dia curi damai sejahtera. Dia curi segala sesuatu yang membuat kau bahagia. Dia curi semua. Mana barang yang paling kau sukain hilang tiba-tiba. Kau jadi resah, kau jadi gelisah, kau jadi cemas, kau jadi khawatir. Kau marah sama Tuhan. Padahal kun payakun kata Tuhan, semuanya jadi. Haleluya. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang sulit bagi Tuhan? Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Batak, dia bisa bahasa Chinese. Makanya saudara, Tuhan kita dahsyat. Dia tahu segala bahasa. Itu sebabnya sekali dia ngomong kun payakun, jadi, maka jadilah semua. Iya, karena Tuhan kita tahu segala bahasa. Haleluya. Haleluya. Tapi iblis, setan, dia terus berusaha supaya damai sejahtera kita dicurinya, supaya sukacita kita dicurinya, supaya kegembiraan kita hilang. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara semua,
Ya, sebenarnya setan tidak membutuhkan hartamu. Setan tidak membutuhkan uangmu. Setan tidak membutuhkan semua itu. Tapi kenapa setan juga tidak membutuhkan yang namanya tubuhmu? Untuk apa dia? Dia nggak suka berhubungan sama manusia, tubuh orang, dia roh, ngapain dia? Dia bukan menyukain itu, bukan itu, tapi tujuannya yang penting. Ketika kau mulai terganggu tubuhmu, terganggu karena hilang barangmu, terganggu karena mungkin bagian tubuhmu ada yang sakit, terganggu mungkin tidak kelihatan sakitnya, tapi di hatimu ada sakit karena orang lain menyakiti hatimu, dan disitulah keberhasilan setan. Haleluya. Haleluya. Saudara, setan itu tidak butuh saudara sebenarnya. Ya. Setan dia hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau setan membutuhkan kita, berarti setan itu terus merawat kita, menjadi sahabat kita, merawat kita. Setan tidak begitu. Setan itu sifatnya habis manis sepadi buang. Ya. Jadi ketika engkau dimanfaatkan dia, seolah-olah dia bantu kau. Tapi ketika sudah tiba waktunya, dia butuh yang lain lagi. Bukan kau aja yang dia mau urusi. Udah saatnya si A ini harus hancur. Sudah 10 tahun dia aku pelihara. Dengan cara dia mempersembahkan kepada dewa itu, kepada ini, kepada itu, kepada ini. Dengan dia melakukan itu, ini perintah-perintahku. Sudah ku pelihara dia sekian tahun. Sudah ada mobilnya, sudah ada rumahnya, sudah ada ini. Saatnya hari ini ku hancurkan. Karena masih banyak orang lain yang membutuhkannya. Itulah cara setan. Tapi kalau Tuhan beda. Coba baca Yohanes 10 ayat 10 tadi. Kalau Tuhan beda. Haleluya. Tuhan beda. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya secara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Inilah perbedaannya antara setan dan Tuhan. Tuhan datang memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Setan bisa beri kaya, setan bisa beri jabatan, setan bisa beri kau tenar, tapi setan tidak bisa memberikan hidup. Itu bedanya. Tuhan bisa memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu bedanya. Haleluya. Kalau ada orang tertentu ya, yang dia punya harta banyak, punya uang banyak, dan orang yang ada di RT RW tersebut, di kota tersebut mengatakan dia orang kaya, saudara jangan heran ya, setan bisa kasih itu semua. Hanya yang nggak bisa dikasih setan adalah hidup. Tuhan bukan sekedar kasih hidup buat kalian. Kalau Tuhan hanya kasih hidup buat kalian, kalian hanya bisa bernapas dan bergerak. Tapi Tuhan memberikannya dalam segala kelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi yang diberkati itu adalah hidup kita. Diberkatinya mempunyai dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Yang diberkati itu bukanlah tempat, bukanlah areal, tapi yang diberkati itu adalah hidup kita.
Kenapa bukan tempat? Kenapa bukan areal? Karena kalau tempat dan areal, ketika tempat dan areal itu dirampas orang, maka kita akan jatuh miskin, melarat, kita akan hancur hidup kita karena tempatnya sudah dirampas atau digusur misalnya oleh pemerintah karena satu dan hal, kita akan hancur hidupnya. Tetapi sekalipun tempat kita digusur, karena yang diberkati adalah hidup kita, kemanapun kita melangkah, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Haleluya. Makanya saya tidak pernah ragu, ya, untuk hidup saya melayani Tuhan di tempat ini, walaupun pelayanannya seperti ini. Haleluya. Istri saya kemarin, ya, baru seminggu yang lalu minta uang itu 10 jutaan. Terus Sabtu, ya, sudah saya kasih 4 juta untuk belanja seminggu. Dia bilang kurang. Apa? Mau beli lemari buat anak-anak, lemari begini-begini. Emang berapa lemari plastik 1 juta? Nah, kurang lagi. Buat apa? Uang sekolah ini. Wah, luar biasa. Haleluya. Saya bilang sama Tuhan, seandainya yang diberkati tempat, pasti saya jatuh miskin. Pasti saya ribut sama istri. Saudara, jangan kalian terlalu berpikir rohani banget, yang muluk-muluk karena istri pendeta, oh nggak dikasih duit pasti dia tetap senyum. Tidak. Sama saja, istri pendeta mau istri pendekar nggak ada duit, pasti bisa wajahnya marah. Amin. Karena dia butuh belanja. Haleluya. Haleluya. Yes. Iya, dia butuh belanja, dia butuh ini, dia butuh itu. Sampai saya berpikir begini, Tuhan, ya, alangkah bahagianya orang A itu. Ada orang kesaksian. Dia itu kesaksiannya kenal wanita, dia orang sangat miskin. Kebetulan wanita ini punya kerja yang bisa memberikan makan nasi bungkus. Ada kesaksiannya di metanoia yang kita masukkan. Kesaksiannya dia dikasih nasi bungkus setiap mau kerja. Sampai dia nikah belum dapat kerjaan, tapi istrinya masih bisa ngasih dia makan nasi bungkus, ya, dan juga bayar kontrakan. Dan saya berpikir begini, Tuhan, alangkah bahagianya lah pria ini. Dia lebih bahagia dari saya. Iya, Anda paham maksud saya? Dia lebih bahagia dari saya kalau secara batin. Makanya dia bersaksi itu sangat begitu menggebu-gebu karena kebahagiaan itu. Haleluya. Saya berpikir, jika saya lah seperti laki-laki ini, apakah istri saya bisa seperti istri orang itu? Terus dia jualan bakpao, jualan pisang goreng. Terus saya lagi tidur, Pak, ini makanan, Pak. Iya, makasih, Ma. Iya, bahagia sekali. Kalau ketemu yang seperti itu, bahagia sekali. Makanya kebahagiaan itu jangan saudara nilai dengan uang, dengan harta. Kebahagiaan itu dengan seperti itu. Bahagia sekali. Haleluya. Saudara, sampai kemarin itu saya juga, gimana ini ya? Gimana ini? Mau ngasih istri saya ini uang untuk ini. Saya jalan aja, saya berdoa aja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya masukkan ATM dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok ada yang ngasih 5 juta? Langsung saya pulang bawa duit. Ya, walaupun nggak cukup, saya tambahin 2 juta lagi. Saya bawa duit pulang. Nama, ini uang, mah. Kenapa kamu yang ngambil? Kan biasanya aku. Kebetulan aja saya udah ini. Saya nggak ceritain dia. Baru sekarang saya ceritain. Saya pikir nanti kalau saya ceritain dia kemarin kan diceritain lagi dia kurang seru kan gitu. Nah, saudara, jadi yang diberkati adalah hidup saya. Haleluya. Jadi kalau hidup saya diberkati, walaupun saya melayani anak jalanan, anak gelandangan, nggak ada kolektenya, malah kita yang kasih makan. Karena hidupku yang diberkati, aku tidak akan kekurangan.
Tapi kalau yang diberkati itu adalah tempat areal ya, maka ketika aku pelayanan di Mabespori aku diberkati, ketika aku pelayanan di Bareskrim aku diberkati, di Polda diberkati, ketika aku pelayanan di tempat-tempat tertentu aku diberkati. Tapi ketika aku pelayanan di anak jalanan aku tidak diberkati. Karena tempat. Tetapi luar biasa, Tuhan memberkati hidupku, mempunyai dalam segala kelimpahan. Mempunyai loh dalam segala kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Jadi mempunyai dalam segala kelimpahan, dengan kata lain bukan pas-pasan, tapi dalam segala kelimpahan. Semua yang Tuhan siapkan itu bukan sekedar pas-pasan, tapi dalam kelimpahan. Karena itu saudara, tinggallah di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam engkau. Amen. Maka Dia memberikan kau hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi sekarang kita sudah tahu sasarannya ya. Kita sudah tahu musuh kita. Kita sudah kenali. Dia ingin mencari debu-debu yang ada di sini. Sampai saya berpikir saudara, oh pantaslah Rasul Paulus waktu pelayanan di kota, dia bilang, kalau kau ditolak di kota itu, kebaskan debumu, debu di kakimu. Baru saya masuk di sini. Iya ya. Berarti debu inilah gambaran-gambaran manusia berdosa itu. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita bukan debu lagi. Haleluya. Saudara, terus saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini bisa saya sampaikan ke jemaat. Jemaat pasti paham. Tapi kalau ke orang Islam, dia tidak akan pernah bisa mau paham dan tidak mau tahu. Dia akan bilang, ini ayatnya loh. Makanan si ular ini debu tanah. Saudara, ketika nanti semua damai, langit yang baru, bumi yang baru turun, ayat itu digenapi. Kita baca di Yesaya 65, Yesaya 65 ayat 25. Ini kau jawab nanti, karena ada beberapa orang pendebat tidak bisa jawab. Saya baru dapat di sini, ya. Ini coba 3, 2, 1. Coba apa katanya? Serigala dan anak domba. Ular akan hidup dari debu. Terus. Coba mulai dari ini ya biar tahu. Apa itu? Dari ayat 1-nya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi nggak ada lagi permusuhan antara kita dengan si ular tua. Karena si ular yang tadi itu lambang iblis. Tapi di sini ular beneran. Di sini ular beneran. Di langit yang baru, di bumi yang baru nanti ini ular beneran. Bukan lambang iblis. Iblis sudah ke tempatnya, ya, di alam alam penyiksaan, ya. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Terus aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan mendengar lagi bunyi tangisan dan bunyi perang pun tidak. Terus di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang yang tidak bersusuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap tua. Terus mereka yang akan mendirikan rumah-rumah dan diamnya juga mereka yang akan menamani itu
dan memakan buahnya juga. Jadi saudara, langit baru yang bumi yang baru bukan sorga loh. Sorga tidak ada nanam-nanaman. Nanti masih ada kebun, masih ada apa. Tapi itu hanya anak-anak Tuhan aja yang bisa di situ tinggal. Ya, terus ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain menginginnya. Mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Maksudnya begini saudara, pada zaman itu banyak orang-orang Israel menanam buah ini, tapi mereka nggak menikmati, dirampok, dicuri dan segala macam. Tapi di langit yang baru nggak, ya mereka akan menikmati, mereka yang tanam, mereka yang nikmati terus. Ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan bersuka mereka. Di bumi yang baru nanti, langit yang baru nanti, nah ini saudara, saya juga heran ya, Panji Gumilang dia bisa percaya dengan ini. Dia pernah cerita tentang bumi yang baru, saya juga heran. Kepala pondok pesantren itu ya, saya juga heran. Ya, iya. Jadi di sini sebab mereka keturunan orang-orang yang diberkati dan anak cucu mereka. Di sini masih ada melahirkan. Jadi di langit yang baru, di bumi yang baru masih ada melahirkan. Masih ada beranak pinak ya. Masih ada pernikahan. Ya. Terus 3, 2, 1 ayat 24. Maka Mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang bicara, aku sudah mendengarkannya. luar biasa. Jadi nanti di situ kau ya, kau sebenarnya mau panggil Tuhan nih. Wah, dia udah datang. Belum bilang Tuhan, belum bilang gitu. Dia udah datang. Ada apa gitu ya? Luar biasa itu ayatnya. Terus ya, bahkan di sini ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Terus ayat 25. Segala dan berlambang sama-sama makan rumput, singa dan lagi topi lembu, ular dan biru beku. Tidak ada yang akan berbicara atau yang busuk, karena menunggu yang kudus firman Tuhan. Saudara, serigala dan anak domba itu biasanya serigala makan anak domba nggak? Makan. Ya coba nanti kau pelihara serigala yang ganas, taruh anak domba pasti dimakan. Akan bersama-sama makan rumput. Jadi justru makanannya rumput. Serigala makanannya rumput. Singa makanannya apa? Jerami. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Di sini digenapi saudara. Jadi firman Tuhan nggak mungkin bohong. Haleluya. Pasti digenapi. Tetapi sebelum waktunya itu tiba, memang kita tidak pernah melihat ular itu makan debu. Makanya saya mentafsirkan bahwa debu yang dimaksudkan di sini berarti sasaran dia manusia. Tetapi ayat yang kita baca tadi bahwa ular itu makanannya debu itu digenapi. Inilah buktinya firman Tuhan, ya. Saya tanya orang Islam, apa buktinya Al-Quran itu firman Tuhan? Dia bilang kul wawahad katanya. Iya kan? Allah itu satu loh. Saudara, kita juga percaya Allah satu, Allah Esa. Haleluya. Buktinya ini firman Tuhan. Semua nubuatan yang 3.000 tahun lalu, 4.000 tahun lalu digenapi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Digenapi. Sampai seperti ini digenapi. Semua ada jawabannya. Waktu itu ada lagi orang, kalau nggak salah Ustadz Felix Xiao bilang, Tuhan berbohong. Buktinya kalau kau makan buah ini kau mati. Buktinya nggak mati Adam dan Hawa. Saya baca, rupanya 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Kita harus baca baik-baik. Ketemunya di Petrus itu, di ayat-ayat lain. Sedangkan umur Adam tidak sampai 1000 tahun. Umur Adam itu 930 tahun kalau saya nggak salah. Meninggal. Sedangkan bagi Tuhan 1 hari itu 1000 tahun. Digenapi nggak? Seandainya Adam nggak makan itu, berarti dia akan hidup terus. Akan hidup. Kalau 2000 tahun berapa hari? 2 hari. 3000 tahun? 4.000 tahun? 4 hari.
Jadi dia memang umurnya nggak sampai sehari karena makan buah itu. Wow, setelah saya jawab begitu, banyak orang juga yang akhirnya ikut-ikutan. Banyak yang lain lagi, saudara. Yang sulit-sulit itu ada jawabannya di Alkitab. Haleluya. Makanya saya katakan, saya yakin betul ini firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saudaraku yang saya kasih, itu tidak mungkin berdusta. Apa yang dia janjikan 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun, 5000 tahun yang lalu, harus dia genapi. Walaupun penggenapannya 6000 tahun, tetapi dia harus genapi. Itu sebabnya nubuatan Yesus sudah ada di Kejadian 3. Dari Kejadian 3 sampai Matius, itu kurang lebih 5000 tahun. Itu digenapi. Amin. Saudara berjanji 3 hari aja bisa lupa. Saudara berjanji 2 hari aja bisa lupa. Tapi Tuhan berjanji 5000 tahun. Dia masih ingat untuk menggenapinya. Karena itu, hiduplah dalam janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Yes. Tuhan tidak mungkin berbohong. Ya. Siapa di antara saudara kira-kira yang bisa hidup 1000 tahun? Nggak mungkin, ya. 100 tahun. Siapa? 80 tahun. 70 tahun. Iya. Haleluya. Jadi ingat baik. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Pasti Tuhan genapi. Karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Itu alasan pertama. Kenapa dia bisa genapi? Allah Maha Kuasa. Yang kedua, dia bukan pendusta. Ada Tuhan yang nggak mau dusta, tapi nggak Maha Kuasa. Nggak bisa. Iya. Ada yang Maha Kuasa, tapi suka bohong. Nggak bisa. Iya kan? Ah, kenapa Tuhan menggenapi semua janjinya? Saya tanya loh sama Tuhan. Kenapa? Pertama, karena dia Maha Kuasa. Dia nggak pernah berdusta. Terus, saya tanya lagi. Loh, hanya 2 alasan ini kah Tuhan engkau menggenapi semua janjimu? Ada jawabannya. Karena sekalipun dia menggenapi semua janjinya, dia tidak pernah kurang di dalam dirinya. Amin. Jadi apa? Apa ruginya dia menggenapi? Sekarang gini ya, saya punya uang 100 juta. Saya janji ke si Hendrik mau kasih 100 juta tanggal 5. Ke ini 100 juta, semua 100 juta. Sama kalian semua 100 juta. Saya kasih 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tetap sama saya 100 juta. Terus enggak saya kasih sama kalian pun tetap 100 juta. Bukan berarti kalau enggak saya kasih jadi 1 miliar, enggak. Jadi yang di tangan Tuhan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Haleluya. Itu sebabnya 3 hal inilah, saudara, yang harus Anda ingat. Pertama, Allah Maha Kuasa. Dia tidak berdusta. Terus seberapa banyak pun dia kasih, tidak pernah kurang dari dirinya. Tetap segitu saja. Jadi contoh ya, logika. Kita berpikir logika ini ya. Saudara, kan kita kalau ngasih orang kan karena takut berkurang. Betul nggak? Takut berkurang, betul nggak? Yes. Kita punya uang 100.000, kita mau kasih 50.000, kan takut berkurang. Iya, kenapa kau tadi punya uang 100.000, kok kau singgah dulu di warung? Kau tukarin dulu uang 5.000, 10.000. Iya kan kau takut berkurang, betul nggak Bu Manurung? Betul, karena takut berkurang. Coba kalau kau nggak takut berkurang, tetap aja segitu, pasti kau kasih. Walaupun kau punya uang 100.000 ini, kau kasih 100.000, tetap 100.000. Malah kau kasih lagi, tetap lagi ya, kasih lagi. Orang nggak kau kasih pun nggak bertambah-tambah, tetap segitu. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita bukan debu tanah. Kita anak Tuhan, punya nature ilahi, punya kuasa kerajaan. Setan gak bisa ganggu kita, iblis gak mungkin ganggu kita, kuasa gelap tidak berani sama kita. Karena kita bukan debu tanah. Kita adalah milik kerajaan Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Kita punya roh Kristus, kita punya roh Yesus, kita punya kuasanya. Kita pasti menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu hari ini, percayalah bahwa Yesus lebih besar dari semuanya.
Yesus lebih besar dari segalanya. Angkat hatimu, rohmu, dua belah tanganmu ke atas. Hadapkan kepada Kristus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bukan debu lagi. Kami milik Kristus. Kami milik Kristus. Kami punya nature ilahi, punya sifat-sifat ilahi. Kami milik sorga. Kami kepunyaan sorga. Kami tidak gentar menghadapi hari esok, karena kami tidak lagi dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan, realita yang ada di dunia ini. Karena kami tahu sepatah kata Tuhan kata semuanya jadi. Karena itu kami percaya pasti Tuhan menolong kami, memelihara kami, memberkati kami, memberikan kesehatan buat kami, dan kami tampil menang lebih daripada menang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Saudara, silakan duduk ya. Mari kita